papanya selingkuh dengan babysitternya. Ribut pokoknya keluarga itu. Lalu mereka berterima kasih. Dia bilang kalau Odin mau ngerawat anak ini. Puji Tuhan. Saudara, ayo kita terbuka untuk semua orang. Dunia sedang sakit, butuh forgiveness. Sejak apa muncul? 22 Juni yang lalu itu hari Minggu. Jadi kalau nanti di surga ingatkan saya. Saya kenalkan ada begitu banyak sopir taksi dan tukang cukur yang saya bawa masuk surga. Jangan lupa ingat ya, besok di surga ingatkan saya kenali. Jadi sopir taksi dan tukang cukur itu biasanya akan ketangkap dengan injil. Maka itu sampai hari ini saya tuh nggak pernah pengen beli mobil. Jadi saya tuh pendeta nggak punya beli mobil, nggak punya mobil. Karena memang saya nggak senang punya mobil. Saya senang naik taksi, naik angkot itu untuk saya menyatakan kasih Yesus. Itu Tuhan, saudara. Saya tanya anak saya, tolong antar balik ketemu cukur, baik habis kebaktian. Karena si ngomong, ya kelewatan langganan dia. Ayo balik, nggak usah, depan ada lagi. Oh ya udah, tapi bukan langganan dia. Itu di cukur namanya Erik. Saya punya anak satu, dia ternyata orang Malang, Muslim. Saudara, saya ngomong tentang kehidupan, dan Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang dia. Dia kaget. Langsung dia manggil papa. Saya lagi urusan dengan istrinya sekarang, karena dia setelah ketemu saya itu pengen kembali ke Jawa. Bapaknya sudah meninggal, sudah lama bisa ibunya. Nah, hari ini saya lagi ngurus untuk pemindahan mereka sekeluarga ke Jawa. Saya ajak mereka untuk pindah ke Banyuwangi. Kami berberkati rumah di Banyuwangi, terus buka salon lagi dengan dia di sana. Jadi saya tuh sering ngasih kerjaan orang, karena saya memberikan pengampunan buat mereka. Saya sering memberi urus satu orang namanya Muhammad. Kami selalu di SMS saya. Saya beri dia modal untuk dia buka jual voucher handphone di pasar Keputaran di Surabaya. Saya mau memberkati orang-orang itu. Beri pengampunan buat mereka. Katakan ada yang mengampuni kamu. Sejahat apakah? Itu nama memberi tumpangan. Saya bisa cerita banyak tentang orang-orang itu. Tanggal 5 Maret tahun 2005, saudara. Itu pertama kali saya ke Kendari. Kami di sebuah rumah makan, ada acara untuk youth. Ternyata waktu acara tanya jawab, waktu itu tentang Father Heart. Nah, tiba-tiba ada seorang berdiri, membuat semua panitia kaget. Dia bukan Kristen. Karena pertanyaannya aneh sekali. Akhirnya saya bilang, oke saudara kalau gitu duduk. Nanti aja selesai ini kita ngomong berdua. Saudara, akhirnya selesai itu. Saya tanya dia. Ternyata dia punya istri sedang hamil. Mereka tuh dalam masalah berat. Tinggal cerita, saya mau tolong mereka. Ayo ikut kami pindah ke Papua. Tapi Pak, kami nggak cuma berdua. Ada bapak, ibu, dan adik kami bungsu. Jadi kami itu berlima. Di mana mereka? Masih di Jakarta. Ada nomor telepon? Ada. Minggu lalu. Tapi mudah-mudahan mereka belum pindah. Mau pindah kemana? Kami nggak tahu. Kami semua lagi terpecah. Karena kami mau dibunuh karena sebuah kasus. Coba telepon lagi nomor terakhir itu, masih ada nggak? Coba. Ternyata masih ada. Saya ngomong dengan mereka berdua. Bapak ibunya. Bapak ibu, kita belum kenal. Tapi saya mau nolong. Ayo ikut kami ke Papua. Pindah. Saya hafal jadwal kapal. Tanggal 16 ada kapal dari Jakarta yang ke Nabire. 18 kapal itu sampai di Makassar. Nah, anak bapak dan menantu akan kami terbangkan ke Makassar. Nanti berlima akan berangkat ke Nabire. Waktu itu istri saya masih tinggal, saya keluar sendiri. Saya telepon, nanti tanggal 20 sekian akan datang 5 orang. Waktu itu kami baru diberkati satu rumah. Cukup besar, luas tanahnya 2.371 meter persegi, saudara. Besar. Nah, kami bilang istri saya, tinggalkan di situ. Baik. Saudara, kami gak kenal. Mereka belum Kristen. Kami gak ngomong soal Yesus. Begitu mereka nyampe, mereka kaget, rumah besar, halaman luas. Terus si bapak bicara pada istri saya, Bu, boleh nggak kami nanam apa? Ladang? Oh, silakan. Pergi kami dapat banyak benih, ada sawi, ada bayam, ada kangkung, tomat, semuanya lombok. Dikasih istri saya kepada mereka anak-anak. Saudara, bulan April akhir, jadi baru sebulan, adik bungsunya itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Saya baptis dia. Kami nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong agama, tidak. Kami cuma terima saja. Sekarang yang ketemu saya itu sudah punya 2 anak. Dan sekarang bapak ibunya jadi kepala asrama kami di Timika.
Adik bungsunya sedang kuliah geografi di Malang. Nanti akan jadi guru sekolah. Akhirnya satu persatu dari keluarga itu sampai akhir Agustus dibaptis semuanya. Kami nggak ngomong Yesus ngomong, ya tepuk tangan buat dia. Jadi kalau kita buat sesuatu, forgiveness itu nyatakan dunia sedang sakit, orang disembuhkan. Nah, Muhammad Khalid ini tanggal 5 Januari itu pertama kali dengar saya khotbah saja ke gereja. Saya bawa dia ke Pare, saya diundang Natal, ya. Tanggal 4 saya telepon dia, Khalid mau ikut papa enggak? Kemana? Ke Pare? Ada apa? Saya bilang ada KKR, kebaktian. Baik, saya ajak berbanak saya di Surabaya juga. Sekarang begini, di pendetanya Pak Hari, kami duduk depan, kolegnya sebelah kanan saya, pendeta Hari sebelah kiri saya. Lagi puji-pujian, azan maghrib berbunyi. Karena suaranya kencang musiknya itu, dia ngomong keras, Pak, saya mau sholat dulu ya. Ini pendeta Hari dengar suara itu, dia melihat saya kasih kode, diam dulu. Oke, silakan. Dia keluar sholat. Dia tanya, Pak, kode ngajak siapa? Saya bilang, itu orang Madura itu. Saya baru kenal dengan 16. Saya dapatnya di mana? Di toilet umum, di suatu mall. Kami suami istri. Nah, pas saya kencing, ada 2 cleaner di situ. Roh Kudus bicara saya pada yang satu ini. Selesai, saya tanya, namamu siapa, Koli? Punya nomor HP nggak? Punya, catat. Nanti malam bapak telepon kamu. Dia bingung. Kenapa telepon? Malam itu saya telepon. Saya cerita soal kehidupan. Cita-citamu apa? Dia tertawa. Saya ini anak orang miskin. Mamanya janda. Kerjanya cuma cuci pakaian tetangga-tetangga. Dia itu dari TK di pondok pesantren. Baru lulus SMA Juli 2007. Dia kerja di toilet umum itu cuma dapat gaji 30.000. Bayangkan. Itu pun diterima, saudara. Saya nggak habis pikir. Daripada nggak ada, kata. Terus dia punya cita-cita ingin kursus komputer. Saya kursuskan. Satu paket 300.000 saya bayar. Sudah lulus 4 paket sekarang dia. Dia sekarang akan ambil aplikasi, maka itu dia buka counter handphone. Saya sedang kumpulkan uang untuk beli komputer buat dia. Saya nggak pernah ngajak dia untuk jadi Kristen. Tapi saya buka hati saya. Dunia membutuhkan itu. Maka itu terbukalah. Kalau bisa saudara punya waktu belajar bahasa Vietnam, belajar bahasa Kamboja, belajar di bahasa-bahasa Asia, ada banyak orang di sini. Kalau kita bisa ngomong dengan bahasa mereka, terbuka hati mereka. Kok gak ada yang ngamen sih? Untuk berkati mereka, belajar bahasa-bahasa Bangladesh. Belajar, saudara. Nggak usah terlalu dalam, asal bisa nyapa. Coba betapa senangnya kita ke negara mana tiba-tiba ada orang nyapa selamat pagi. Kan bangga betul bukan? Ya seperti itu mereka. Belajar bahasa mereka. Untuk sekedar nyapa. Dunia membutuhkan pengampunan. Dan kita punya kuasa. Maka kalau pengampunan kita berikan, dunia sembuh. Roma 5 akan tergenapi. Maka kuasa kasih karunia yang lebih besar dari kuasa dosa akan menjamah semua orang di dunia ini. Roh Kudus menolong kita untuk jadi pelaku-pelaku firman ini. Sederhana, membagikan kasih Yesus kepada dunia. Siap jadi berkat.